Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Noviana. Saya dari Prodi PGMI semester 7. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah media pembelajaran. Nah, video ini merupakan contoh dari pembelajaran kreatif jarak jauh. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Sri Wulan MPD. Jadi, silahkan ditonton sampai habis ya teman-teman. Halo Ruby, kamu sudah pulang dari kebun binatang. Bagaimana? Seru tidak di sana? Halo Zai, iya seru banget main di kebun binatang. Aku kemarin lihat proses melahirkannya seekor gajah. Yang benar saja, bukankah gajah itu bertelur? Enggak Zai, gajah itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang aku tahu selama ini gajah itu bertelur, seperti dinosaurus yang bertelur. Berarti kamu salah, gajah itu melahirkan. Enggak, gajah itu bertelur. Kamu tidak percaya? Ayo besok tanyakan langsung saja sama Bu Ono. Assalamualaikum, Bu Ana. Waalaikumsalam Zai, Ruby. Ada apa? Kita mau bertanya, apa gajah itu melahirkan atau bertelur? Oh, kalian ingin tahu cara perkembangbiakan pada hewan. Nah, kebetulan sekali hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Nanti kita bahas sama-sama di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ada yang tahu tidak? Sekarang kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali, tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Tapi sebelum itu, ayo kita baca basmalah bersama-sama agar pembelajaran ini dapat diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan terlebih dahulu ya, nanti di akhir pembelajaran kalian harus mengisi absensi kehadiran yang sudah Ibu sediakan. Nah, anak-anak semua, kita tahu bahwasannya di dunia ini terdapat banyak sekali hewan. Beberapa di antaranya hidup berdampingan dengan manusia dan beberapa lagi tidak. Nah, hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang secara generatif dan ada yang secara generatif. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, tadi pagi, dua orang teman kalian yaitu Ruby dan Zai bertanya pada Ibu, Bu, bagaimana sih cara perkembangbiakan gajah? Nah, anak-anak di rumah tahu tidak cara perkembangbiakan gajah itu seperti apa? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Nah, agar pembelajaran kali ini lebih komprehensif dan lebih bermakna, ayo kita semuanya pergi ke kebun binatang. Nah, untuk pergi ke kebun binatang, kita ucapkan zoo 3 kali. Zoo, zoo, zoo. Anak-anak, sekarang Ibu sudah berpindah ke kebun binatang. Nah, dapat dilihat kan di sini banyak sekali hewan-hewan. Ada kucing, ada burung, ada gajah, ada jerapah. Nah, anak-anak, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif. Ada yang tahu tidak perkembangbiakan generatif itu apa? Perkembangbiakan generatif yaitu suatu cara perkembangbiakan yang melibatkan antara sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan individu baru. Nah, jenis-jenis daripada perkembangbiakan generatif ada 3. Yang pertama, perkembangbiakan ovivar atau bertelur. Yang kedua, perkembangbiakan vivivar atau melahirkan. Yang ketiga ada perkembangbiakan ovovivivar atau bertelur dan melahirkan. Nah, anak-anak, agar kalian dapat lebih mengerti mengenai perkembangbiakan tersebut, mari kita tonton terlebih dahulu video ini. Ucapkan zoo 3 kali untuk berpindah. Zoo, zoo, zoo. Sudah berpindah tempat lagi. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan video di belakang Ibu. Itu merupakan salah satu contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovivar atau bertelur. Nah, itu merupakan hewan ayam. Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovivar, yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga, mengerami telurnya. Nah, selain hewan ayam, terdapat contoh lain seperti itik, bebek, kura-kura, dan katak yang berkembang biak secara ovivar. Nah, begitu ya anak-anak, dapat dipahami. Sekarang kita pindah ke video yang lain. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan video kedua. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh hewan yang berkembang biak secara vivivar atau melahirkan. Hewan apa coba? Hewan gajah. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Zai dan Ruby tadi pagi, maka jawabannya adalah bahwa gajah berkembang biak secara melahirkan. Nah, anak-anak, ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara vivivar itu yang pertama, memiliki daun telinga. Dan yang kedua, memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga, menyusui anaknya. Nah, selain hewan gajah, terdapat hewan-hewan lain yang berkembang biak secara vivivar, seperti kucing, sapi, dan kambing. Betul sekali. Nah, anak-anak, itu dia pembahasan mengenai vivivar atau perkembangbiakan secara melahirkan. Nah, sekarang lanjut ke video berikutnya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan video ketiga ini. Itu menampilkan hewan apa coba? Ya, betul sekali, hewan ikan pari. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovovivivar atau
melahirkan dan bertelur. Nah, anak-anak perlu diperhatikan bahwasanya hewan yang berkembang biak secara ovovivipar itu akan menyimpan telurnya terlebih dahulu di dalam tubuh sampai menetas, kemudian melahirkannya. Nah, selain ikan pari, contoh lain dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar itu ada kadal dan bunglon. Nah, seperti itu ya anak-anak pembahasan mengenai ovovivipar. Sekarang kita kembali lagi ke kebun binatang. Seperti biasa, ucapkan zoo 3 kali untuk berpindah tempat. Zoo, zoo, zoo. Nah, anak-anak kita semua sudah kembali ke kebun binatang. Nah, kita resume semua materi dari awal ya. Tadi kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan generatif itu ada yang bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan, atau ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, anak-anak cukup sampai di sini pembelajaran bersama ibu pada hari ini. Kita kembali lagi ke kelas yuk. Ucapkan kelas 3 kali. Kelas, kelas, kelas. Sudah berpindah ke kelas. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran kali ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, berikut tadi merupakan contoh dari pembelajaran jarak jauh yang kreatif. Nah, semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Hanya itu yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.